Selanjutnya adalah SDGs yang kedua, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, atau Responsible in Consumption and Production. SDGs ke-12 ini bertujuan dalam SDGs yang berfokus pada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, atau Responsible Consumption and Production. Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab atau berkelanjutan ini mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup. Kemudian selanjutnya ada target dari SDGs yang kedua. Ini yang pertama adalah melaksanakan kerangka kerja 10 tahun tentang pola program konsumsi dan produksi berkelanjutan. Ini mengajak untuk semua negara mengambil tindakan dengan negara maju, memimpin dan mempertimbangkan pembangunan serta kapasitas negara berkembang. Yang kedua, yaitu mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Target ini ingin dicapai pada tahun 2030. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi limbah pangan per kapita global. Pada tahun 2030, targetnya yaitu mengurangi hingga setengahnya limbah pangan di tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk pasca panen. Yang keempat yaitu mencapai pengelolaan bahan kimia, limbah yang ramah lingkungan. Pada tahun 2020, pengelolaan bahan kimia serta dan semua jenis limbah harus dilakukan sepanjang siklus hidupnya sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati. Selain itu, perlu adanya pengurangan pencemaran bahan kimia dan limbah ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang kelima, mengurangi produksi limbah secara substansial, mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penanganan kembali pada tahun 2030. Yang keenam, yaitu mendukung negara berkembang dan dalam meningkatkan kapasitas ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tujuannya adalah untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Yang ketujuh, yaitu mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan, terutama pada pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja serta mempromosikan budaya dan produk lokal. Dan yang terakhir yaitu merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien. Dengan menghilangkan distorsi pasar yang mendorong pembatasan konsumsi sesuai dalam keadaan nasional, termasuk restrukturisasi pajak dan penghapusan terhadap subsidi bahaya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif pada pembangunan. Selanjutnya ada permasalahan dari SDGs yang ke-12, yaitu yang pertama kekurangan gizi dan kelaparan. Di Indonesia ini sekitar 19,4 juta orang mengalami kekurangan gizi dan menghadapi kelaparan. Sementara 1 dan 3 anak mengalami stunting akibat gizi buruk dalam tahap akut. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan limbah. Indonesia dan Tiongkok ini termasuk dalam negara dengan kontribusi terbesar terhadap pencemaran plastik di laut. Limbah yang dihasilkan meliputi botol plastik, kantong plastik, serta residu lainnya dari makhluk hidup. Dan permasalahan yang terakhir yaitu pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Praktik konsumsi dan produksi berkelanjutan penting karena populasi dunia terus bertambah, sementara sumber daya alam semakin terbatas dengan populasi global mencapai 9,8 miliar pada tahun 2050.